Hello class, it's me Sensei. How are you today? Welcome to virtual class. Kali ini kita akan belajar tentang passive voice. Apaan itu passive voice? Sebelum itu, saya jelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Pertama, mengenal apa itu passive voice. Kedua, membedakan antara passive voice dengan active voice. Ketiga, mengenal formula passive voice dalam simple present, simple past, dan passive models. Dan terakhir, cara mengubah active voice atau kalimat aktif menjadi passive voice atau kalimat pasif. Oke, untuk mencapai 4 tujuan pembelajaran tadi, kalian harus mempersiapkan diri ya. Silakan ambil buku atau kertas dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan dipelajari. Dan jangan lupa berdoa. Silakan pause video ini sebentar untuk berdoa sebelum belajar menurut keyakinan kalian masing-masing. Sudah? Fokuskan perhatianmu dan kita mulai belajarnya ya. Baik, kita masuk ke bagian pertama tentang pengertian apa itu passive voice. Dalam keseharian, terkadang kita menceritakan seseorang atau objek yang mengalami suatu tindakan daripada seseorang yang melakukan suatu tindakan. Kalau kita ingin menceritakan seseorang yang melakukan suatu tindakan, kita akan menyampaikannya dengan kalimat aktif. Sebaliknya, jika kita mau menceritakan seseorang atau objek yang mengalami suatu tindakan, kita akan menyatakannya dengan kalimat pasif. Passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang fokusnya kepada objek atau orang yang dikenai tindakan, bukan yang melakukan tindakan. Gimana maksudnya, Miss? Oke, sekarang kita akan membedakan yang mana passive voice, yang mana active voice. Coba perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat pertama bunyinya the chef cooks the meal. Artinya koki memasak makanan. Fokus kalimat ini adalah koki yang melakukan suatu kegiatan, yaitu memasak. Sedangkan kalimat yang di bawah berbunyi the meal is cooked by the chef. Artinya makanan dimasak oleh koki. Fokus pada kalimat ini adalah makanan yang merupakan objek yang mengalami suatu tindakan oleh koki, yaitu dimasak. Bagaimana sampai di sini bisa dimengerti? Kalau belum, silakan diputar kembali dari bagian penjelasannya. Nah, kita sudah bisa membedakan mana kalimat aktif dan kalimat pasif. Dan fokus kita belajarnya adalah kalimat pasif. Oke, selanjutnya adalah bagian ketiga. Kita akan membahas formula passive voice dalam simple present tense, simple past tense, dan passive model. Perhatikan baik-baik ya. Pertama, passive simple present tense. Pola untuk kalimat positifnya adalah subjek diikuti dengan to be, diikuti dengan past participle atau verb ketiga, kemudian diakhiri dengan objek atau komplement jika ada. Contoh kalimatnya, the room is cleaned. The room sebagai subjek, is sebagai to be-nya, dan cleaned verb ketiganya. Pola untuk kalimat negatifnya adalah subjek diikuti dengan to be, diikuti dengan not, diikuti dengan verb ketiga, dan diikuti dengan objek atau komplement jika ada. Contoh kalimatnya adalah the room is not cleaned by me. The room sebagai subjek, is sebagai to be, ditambah dengan not, kemudian cleaned verb ketiganya, dan by me adalah objek atau komplement dalam bentuk by ditambah agent. By ditambah agent, apa itu, Miss? Baik, ini catatan penting ya, mohon diingat. Pertama, tidak semua kalimat aktif itu bisa diubah ke kalimat pasif, terutama yang tidak ada objek langsungnya. Lalu yang kedua, objek pada kalimat pasif biasanya by plus agent atau pelaku. Ini dapat dihilangkan apabila pelakunya tidak penting atau tidak diketahui siapa yang melakukannya. Jadi, objek pada kalimat pasif itu tidak wajib ada. Yang biasanya ada adalah pelengkap atau komplement. Oke, lanjut ke pola kalimat interrogatif passive simple present tense. Polanya diawali dengan to be, diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb ketiga, kemudian ditutup dengan objek atau komplement jika ada. Contoh kalimatnya adalah is the room cleaned? Is sebagai to be di depan, the room sebagai subjeknya, dan cleaned sebagai verb ketiga. Kita lanjut ke passive simple past-nya. Pola untuk kalimat positifnya adalah subjek diikuti dengan to be past tense,
diikuti dengan verb ketiga, dan diikuti objek atau komplement jika ada. Contoh kalimatnya adalah this letter was written by her. This letter itu sebagai subjek, was sebagai to be past-nya, written sebagai verb ketiga, dan by her sebagai objeknya. Lanjut, pola kalimat negatifnya adalah subjek diikuti dengan to be past, kemudian diikuti dengan not, diikuti dengan verb ketiga, dan diikuti dengan objek atau komplement jika ada. Contoh kalimatnya adalah this letter was not written by me. This letter adalah subjeknya, was adalah to be past-nya ditambah dengan not, kemudian written verb ketiganya, dan by me adalah objeknya. Lanjut ke bentuk interrogatifnya, yaitu to be diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb ketiga, dan diikuti dengan objek atau komplement jika ada. Contoh kalimatnya adalah was the letter written by you? Was sebagai to be di depan, the letter sebagai subjek, written verb ketiganya, dan by you sebagai objeknya. Coba perhatikan kembali antara pola kalimat pasif simple present dengan simple past-nya. Pada dasarnya polanya sama, perbedaannya hanya pada to be setelah subjeknya. Is, MR untuk simple present dan was, were untuk simple past sesuai dengan subjeknya. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Kalau belum paham, silakan diputar ulang lagi di bagian penjelasannya ya. Kita lanjut ke pasif bentuk modals. Modal verbs itu apa? Modal verbs adalah kata kerja bantu seperti can, could, may, might, must, should, will, would, shall. Mungkin ada yang lain, tapi yang sering dipakai itu yang ini. Oke, kita lanjut ke pola kalimat positifnya. Subjek diikuti dengan modal, diikuti dengan be, diikuti dengan verb ketiga, dan diikuti dengan objek atau komplement jika ada. Contoh kalimatnya adalah a cake can be made by her. A cake sebagai subjeknya, can adalah modal ditambah dengan be, kemudian diikuti dengan made sebagai verb ketiganya, dan by her sebagai objeknya. Lanjut ke pola kalimat negatifnya. Subjek diikuti dengan modal, diikuti dengan not, diikuti dengan be, diikuti dengan verb ketiga, dan diikuti dengan objek atau komplement jika ada. Contoh kalimatnya adalah the gate cannot be opened by them. The gate sebagai subjek, cannot be opened, modal, not, be, dan verb ketiganya, by them sebagai objeknya. Lanjut ke bentuk interrogatifnya. Modal diikuti dengan subjek, diikuti dengan be, diikuti dengan verb ketiga, dan diikuti dengan objek atau komplement jika ada. Contoh kalimatnya adalah should the window be closed now? Should sebagai modal, the window sebagai subjek, diikuti dengan be, closed sebagai verb ketiganya, dan now sebagai komplementnya. Sampai di sini dapat dimengerti? Jika belum mengerti, silakan diputar ulang videonya di bagian penjelasannya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu cara mengubah active voice atau kalimat aktif menjadi passive voice atau kalimat pasif. Kita akan ambil contoh kalimat aktif simple present yang akan kita ubah ke kalimat pasifnya. Someone cleans the garden every morning. Cara mengubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif adalah dengan mengganti posisi subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Kemudian, objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasifnya. Berarti, yang tukar posisi adalah someone dan garden-nya ya. Baik, kita tulis dulu the garden-nya di awal kalimat.
Selanjutnya, kita ubah verb kalimat aktifnya menjadi sesuai dengan pola verb di kalimat pasifnya. Verbnya cleans ya, berarti ini simple present versi active voice-nya. Versi passive voice-nya itu to be diikuti dengan verb 3-nya. Berarti cleans menjadi is cleaned. Oke, kita tulis setelah the garden. Baik. Sekarang perhatikan catatan penting di tengah penjelasan tadi bahwa objek pada kalimat pasif biasanya bentuknya by plus agent. Jadi subjek di kalimat aktif yang tukar posisi menjadi objek di kalimat pasif tadi ditulis menjadi by someone. Sisanya hanya komplement atau pelengkap berupa keterangan waktu every morning. Selesai. Jadilah kalimat aktif ke kalimat pasif. Nah, ini kan baru kalimat positifnya loh. Kalimat negatif dan interrogatifnya gimana, Miss? Nanti saja ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas, silakan kerjakan via Google Form yang ada di deskripsi video ini ya. Coba kerjakan sampai bisa ya. Oke, that's it for today. Ini adalah pembahasan yang panjang. Next time saya akan buat per partnya saja ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton dan belajar bersama Miss. See you in the next video. Arigatou!